Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tugas-tugas gereja. Tugas gereja ada 5. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang tugas gereja yang pertama, yaitu gereja yang menguduskan. Nah, di sini anak-anak semua akan diajak untuk memahami liturgi sebagai sebuah upaya dari gereja untuk menguduskan dunia. Di sini kita hanya akan membatasi diri untuk berbicara tentang bentuk-bentuk dan kegiatan pengudusan yang sering dilakukan di dalam gereja, yaitu doa, perayaan sakramen-sakramen, perayaan sakramentali, serta devosi dalam gereja Katolik. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mari kita mencermati dokumen Lumen Gentium 34 yang berbicara tentang doa. Bunyi dokumen tersebut adalah demikian. Oleh karena itu, para awam, sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus, secara ajaib dipanggil dan dipersiapkan, sehingga membuat melimpah menghasilkan buah-buah dalam diri. Semua karena sebab karya, doa-doa, dan usaha kerasulan mereka. Hidup mereka sebagai suami istri dan dalam keluarga. Jeripaya mereka sehari-hari istri bagi jiwa dan badan mereka. Bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar menjadi korban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus kepada Allah. Korban itu adalah acara Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan penuh hikmat yang dipersembahkan kepada Bapa. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik. Yang pertama, liturgi merupakan perayaan iman. Semua orang harus ikut ambil bagian dalam perayaan ini. Bukan saja partisipasi lahiriah, tetapi yang terpenting adalah ketulusan hati dalam menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Yang kedua adalah imamat umum melaksanakan tugas pengudusan antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen-sakramen, memberikan kesaksian hidup, pengingkaran diri, dan melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Sedangkan imamat jabatan membentuk dan memimpin umat serta memberikan pelayanan sakramen-sakramen. Yang ketiga, bahwa tidak ada keterpisahan antara hidup dan ibadat dalam umat. Dan yang keempat, berdoa berarti berbicara kepada Tuhan baik secara pribadi maupun secara kelompok. Nah, anak-anak perlu diingat pula bahwa doa yang baik haruslah berakar dari kehidupan nyata kita dan ketika berdoa berusaha agar lebih mendengarkan kehendak Tuhan ketimbang banyak berkata-kata. Nah, anak-anak sekalian, setelah berbicara tentang doa, sekarang kita akan berbicara tentang sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen berasal dari bahasa Yunani, yaitu histerion atau bahasa Latin sacramentum, yang berarti tanda yang kelihatan akan kenyataan keselamatan yang tak kelihatan. Atau dengan kata lain, tanda yang tak kelihatan akan karya Tuhan yang menyelamatkan dalam sejarah umat manusia. Dua unsur hakiki dalam sakramen itu sendiri yaitu materia dan forma. Forma artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi dalam sebuah sakramen, dan materia berarti barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Nah, contohnya anak-anak dalam sakramen baptis, formanya adalah kata-kata yang diucapkan imam. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan seterusnya. Sedangkan materinya adalah air yang digunakan oleh imam untuk menandai anggota tubuh tertentu dari si calon baptis itu sendiri.
Nah, sebagai tanda atau simbol memiliki 3 kriteria yang berasal dari ciptaan. Misalnya berasal dari cahaya, api, roti, anggur, minyak, dan lain-lain. Yang kedua, berasal dari kehidupan sosial, misalnya mencuci, mengurapi dengan minyak, memecah roti, dan lain-lain. Yang ketiga, berasal dari sejarah keselamatan dalam kitab suci, misalnya ritus Paskah, korban, penumpangan tangan, pengudusan, dan lain-lain. Nah, kita berbicara tentang pembagian sakramen-sakramen. Selanjutnya, seperti yang anak-anak ketahui dan sudah cari minggu lalu, sakramen dalam gereja Katolik terdiri dari 7 sakramen. Nah, ketujuh sakramen tersebut dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok yang pertama disebut dengan nama sakramen inisiasi, meliputi sakramen pemandian, pengudusan, pengurapan, dan ekaristi kudus. Kelompok yang kedua adalah sakramen-sakramen penyembuhan, meliputi sakramen tobat atau pengakuan dan minyak suci. Dan sakramen ketiga namanya sakramen pelayanan atau perutusan, meliputi sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Anak-anak sekalian, sakramen gereja Katolik juga mengadakan tanda-tanda suci berupa ibadat upacara atau pemberkatan yang mirip dengan sakramen-sakramen tadi, yaitu sakramen tali dan devosi. Gereja Katolik secara umum dirayakan dalam 2 bentuk, yaitu perayaan sakramentali dan devosi-devosi. Disebut perayaan sakramentali karena juga berupa tanda-tanda suci yang mirip dengan perayaan-perayaan sakramen dengan pengantara gereja Kristus. Contohnya perayaan sakramen tali adalah pemberkatan orang, benda atau barang rohani, tempat, makanan, dan sebagainya. Sedangkan yang devosi itu berasal dari bahasa Latin devotion yang berarti penghormatan. Nah, devosi adalah bentuk-bentuk penghormatan kebangkitan khususnya kepada rahasia kehidupan Yesus tertentu. Misalnya kesengsaraannya, hatinya yang maha kudus, atau sakramen maha kudus. Ada juga devosi kepada orang-orang kudus, misalnya devosi kepada Bunda Maria dan santo-santa. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bila ada yang masih bingung dengan materi yang Ibu berikan, dapat bertanya melalui WhatsApp. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa selalu patuhi prokes, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan memberkati.